juga sedikit demi sedikit tuh eh, beragam prestasi juga mulai kita mulai ada lah dari yang awalnya tadinya cuman sekedar kumpul-kumpul panahan, sekedar ngebahas teknik-teknik panahan. So teknik panahan tuh yang bagus tuh yang enak tuh seperti apa sih, yang benar tuh seperti apa. Karena saya juga terus terang sekaligus belajar juga, jadi belajar ke merekanya, sob kalau panahan tuh bukan cuman sekedar prestasi loh, tapi banyak hal lain yang bisa dikejar di situ. Nah, dari yang tadinya ada yang saya pernah dapat WA dari salah seorang orang tua yang anaknya ikut panahan, yang anaknya tuh aktif banget gitu ya, aktif banget aktif banget tuh. Jadi nggak bisa diem lah si anaknya itu. Dia begitu ikut panahan rutin, alhamdulillah lebih fokus dia, lebih terkontrol ya itu ya. Salah satu yang berkesan itu, dan lainnya sih masih banyak sih, dari yang nggak percaya diri terus sekarang jadi percaya diri, itu juga ada. Banyak Kang lah. Oke, ini menarik. Kemudian juga kalau misalnya buat anak-anak sehingga katakanlah bisa sampai berprestasi gitu ya. Adakah juga di komunitas ini yang diikut sertakan di berbagai lomba-lomba seperti itu kan? Ini bagaimana akan memberikan wawasan ilmu atau mengarahkan sehingga si para membernya ini bisa berprestasi? Kalau terus terang sih Kang, kalau tiap perlombaan atau apa sih, saya tidak pernah menuntut mereka untuk harus menjadi juara 1, 2, 3, enggak. Tapi selalu saya bilang kalau misalnya mau lomba apa, udah lakukan aja yang terbaik. Kamu pasti percaya kalau ketika kamu tanding, kamu di situ terus scoring gitu ya. Karena sebenarnya kan panahan itu nggak ada lawan sebenarnya. Yang kita lawan tuh target gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang kita lawan itu diri sendiri sebenarnya. Kita nggak melawan siapa-siapa, kita tuh melawan diri sendiri. Karena kan nggak bergerak target itu. Target tuh nggak bergerak, tapi yang bergerak tuh kan pikiran kita yang kemana-mana. Makanya saya berusaha sebisa mungkin tuh menenangkan mereka gitu. Salah satunya nggak ngasih mereka beban harus, kamu skornya harus gini, kamu harus bagus, harus ini, enggak. Udah sok main, dan begitu kamu scoring main, kamu harus yakin apapun yang kamu lakukan, kamu tuh jadi versi terbaik hari ini. Gitu. Udahlah, pokoknya nggak usah ini, nggak usah banyak pikiran, nggak usah apa, mana aja lah. Begitu udah mana mah urusan kamu cuman sama target kuning, udah nggak ada yang lain. Iya. Baik. Ini kan kalau berbicara mengenai panahan, untuk yang awam, hal apa dulu Kang yang perlu diperhatikan ketika katakanlah wah saya mau coba manah nih gitu ya. Apa dulu Kang? Yang pertama sih saya selalu menekankan kalau yang mau belajar panahan tuh harus belajar adab dulu. Jadi adab terhadap olahraganya sendiri gimana. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan dan ada hal yang boleh dilakukan. Apa aja Kang yang boleh dilakukan sama salah satunya tuh begitu kita mulai panahan tuh kita harus kenal dulu nih peralatan panahnya, kenal dulu. Jadi busur tuh apa, dan kalau narik busur tuh gimana. Misalnya kita nggak boleh knocking arrow tuh, masang arrow kalau di depan tuh masih ada orang yang lagi ngambil arrow. Terus selalu perhatikan keselamatan diri sendiri dan sekitar. Jadi kalau lihat ada temennya atau misalnya kita juga, peralatan tuh selalu dilihat dulu, diperiksa dulu apakah arrow yang dipakai itu masih dalam keadaan baik atau enggak. Busur juga sama. Jadi makanya sebelum latihan itu periksa dulu alat-alatnya, karena justru banyak kejadian yang oke lah itu kejadian tidak sengaja ya, tapi tetap toh ada human error juga di situ. Dia dia nggak ngeliat dulu, nggak periksa dulu pelatihnya apa. Jadi terus juga adab terhadap alat, nggak boleh taruh di lantai. Kalau busur-busur itu kan senjata. Terus juga nggak bisa diperlakukan sembarangan. Kita tuh belajar panahan itu bukan main-main gitu. Jadi itu tuh senjata gitu, dan itu tuh nggak bisa kita kayak diarah-arahin ke orang gitu. Nah itu nggak boleh. Terus todong-todong gitu ya. Walaupun maksudnya bercanda gitu ya, atau misalnya pura-pura dipasang knopnya, padahal pura-pura masang knop padahal mah enggak gitu. Terus sambil buat gaya-gayaan bawa tau diambil dari kemana, itu juga saya sih tidak menganjurkan ya, malah janganlah kayak gitu. Paling itu sih Kang. Jadi adab-adabnya dulu diperhatikan, habis itu baru mereka belajar mengenal alatnya, baru terus saya kenalin juga dengan member-member yang lain.
dulu biar mereka juga belajar dari member yang lain juga, sok ceritanya gimana nih di sini gimana, udah gitu sih Kang. Malah terus terang kalau udah lagi dalam kondisi rame gitu, saya lagi nanganin yang baru, malah yang lama-lama juga kadang ngebantu, Oh, ngasih ikut tahu, ngajarin "Halo," gitu juga. ya, Iya, "safety-nya seperti ini," iya, gitu ya. yang boleh Oke. gini, yang nggak boleh gini. Kadang mereka yang malah ngingetin juga gitu. Oke, berarti adabnya dulu ya, kemudian Iya, knowledge, pengetahuan tentang si alat-alatnya terlebih iya, dahulu. iya. Oke, setelah itu baru apa, Kang? Setelah udah adabnya bisa, adabnya ngerti, terus Mhm. peralatannya ngerti, baru mulai belajar narik dulu, Oke. penyesuaian dulu. Sebenarnya sama kayak olahraga lain juga kan butuh pemanasan dulu tuh. Betul 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 Nah, betul. pemanasan dulu, tarik kering dulu, namanya kita tarik kering sampai Dari beberapa kering itu kali. apa? Dia Jadi narik tapi nggak pakai busur gitu? nggak pakai arrow, Oh, nggak pakai nggak pakai hero-nya, arrow. oke. Jadi tarik, balikin lagi stringnya, tarik, Mhm. balikin string itu sampai beberapa kali kayak gitu. Ketika mereka udah siap, baru dikasih arrow, jarak deket, dikasih tahu cara ngebidiknya seperti apa. Mhm. Terus satu arrow aja dulu, satu anak panah dulu, ambil, coba lagi sampai mereka betul-betul. Jadi nggak langsung terus habis itu terus kasih banyak arrow terus langsung shoot banyak, Langsung full ya? nggak juga. Justru malah di beberapa tempat lain malah ada yang tahapan awalnya tuh malah nggak boleh pakai arrow dulu, malah harusnya tuh. Mmm. Jadi udah belajar tarik kering aja dulu sampai beberapa kali pertemuan tarik kering dulu. Nah, sebenarnya tuh yang dimaksud dengan pemanah pemula itu ketika dia sudah sudah narik 50 jam ya. Mhm. 50 jam tuh baru disebut pemula gitu. Jadi bukan orang yang baru belajar panahan